Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, di tengah krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup positif. Presiden menyatakan akan memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 502 triliun rupiah agar BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Oleh Ketua MPR RI. Krisis global akibat pandemi COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia membuat 107 negara terdampak krisis dan diperkirakan jatuh bangkrut. Namun di tengah krisis global, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup positif. Presiden Jokowi menyatakan akan memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 502 triliun rupiah agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina. Sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian diantaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Itu pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik, inflasi Indonesia di tahun 2019 ada di angka 2,79%, turun di tahun 2020 di angka 1,68%, kemudian naik di tahun 2021 di angka 1,87%, dan bulan Juli 2022 sebesar 3,85%. Sementara itu, dalam sidang tahunan, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan akan memberikan perhatian terhadap persoalan subsidi pangan sebagai dampak konflik krisis pangan dunia. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mewaspadai perkembangan pandemi COVID-19, penanganan dampaknya serta ancaman dari varian baru dan mitigasi dari ancaman pandemi lainnya, mengantisipasi dinamika konflik geopolitik global yang telah mengakibatkan krisis pangan dan energi yang menyebabkan tingginya harga komoditas strategi seperti minyak bumi dan bahan pangan. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan keuangan negara dalam memberikan subsidi energi. Puan juga meminta pemerintah mengantisipasi berbagai faktor global dan nasional yang berpengaruh pada keuangan negara dan pelaksanaan APBN 2023. Tim Liputan Kompas TV.